Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arif Pamungkas dengan nomor NPM 221100024 dari kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran. Ada 6 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian pemasaran, yang kedua adalah pengertian manajemen pemasaran, yang ketiga ada perkembangan konsep pemasaran, yang keempat ada konsep inti pemasaran, yang kelima ada pemasaran di era digital, dan yang terakhir adalah strategi pemasaran. Pengertian pemasaran. Menurut Cipto dan Diana, pemasaran adalah proses menciptakan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang dan jasa dan gagasan untuk memfasilitasi relasi pertukaran yang memuaskan dengan para pelanggan dan untuk membangun dan mempertahankan relasi yang positif dengan para pemangku kepentingan dalam lingkungan yang dinamis. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif yang dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dengan harganya yang murah. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performance, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar target, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan yang dilakukan para pesaing. Yang kelima adalah konsep pemasaran sosial. Konsep ini berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar target, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan para pesaing dengan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Yang keenam adalah konsep pemasaran holistik. Pada konsep ini, manajer eksekutif berupaya memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategis yang mantap. Tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi kebutuhan keinginan semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Konsep inti pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Yang kedua ada produk. Produsen dapat menawarkan produk berupa barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Tugas pemasar adalah menjual manfaat atau jasa yang diwujudkan ke dalam produk fisik, bukan hanya menggambarkan ciri-ciri produk tersebut. Yang ketiga ada nilai, biaya, kualitas, dan kepuasan. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja sesuai harapan, maka pembeli akan merasa puas. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan kualitas. Dalam upaya perbaikan kualitas produk yang dihasilkan, produsen menerapkan konsep total quality management, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki kualitas produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Yang keempat ada pertukaran.
Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Yang kelima ada transaksi dan hubungan. Transaksi ialah perdagangan antara dua pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Biasanya sistem hukum digunakan untuk memperkuat dan memaksa agar pihak yang bertransaksi mematuhinya. Hubungan pemasaran adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Yang keenam, ada pasar, pemasar, dan calon pembeli. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Terjadi transaksi serta pertukaran produk berupa barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Pemasar ialah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai atau value. Lalu calon pembeli ialah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Marketing di era digital. Di era digital ini, banyak pihak melakukan kegiatan usahanya dengan pemasaran digital, dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Di masa sekarang, pemasaran digital sangat mudah dilakukan dengan media sosial yang dimiliki oleh produsen itu sendiri, sehingga konsep pemasaran baru yang berbasis digital ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para pelaku bisnis. Strategi pemasaran. 1. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh sebuah perusahaan. 2. Bauran pemasaran. Marketing mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.